Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan yang merupakan ayat emas untuk kita renungkan bersama, terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-15. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Berdasarkan ayat tadi, saya ajak saudara untuk mendengarkan renungan yang berjudul Hadiah yang Mudah Pecah. Sahabat ODB yang dikasihi Kristus, ketika kita memberikan sebungkus hadiah yang rapuh dan mudah pecah, kita akan menuliskan kata-kata mudah pecah dengan jelas dalam kemasannya. Karena kita tidak ingin seorang pun menjatuhkan atau merusakkan isinya. Pemberian Allah bagi kita datang dalam kemasan yang sangat rapuh, seorang bayi. Terkadang kita membayangkan peristiwa Natal pertama itu sebagai adegan yang indah. Tetapi setiap ibu yang pernah melahirkan akan mengatakan bahwa tidak demikian kenyataannya. Maria tentu merasa lelah, bahkan mungkin merasa khawatir. Bayi itu adalah anak pertamanya, dan dia lahir dalam kondisi yang sangat tidak bersih. Bayi itu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-7. Seorang bayi tentu membutuhkan perhatian terus-menerus. Bayi akan menangis, makan, tidur, dan bergantung penuh kepada orang yang merawatnya. Bayi tidak bisa membuat keputusan. Pada zaman Maria hidup, tingkat kematian bayi sangatlah tinggi dan banyak ibu meninggal dunia pada saat melahirkan. Mengapa Allah memilih cara yang sedemikian rapuh untuk mengutus anaknya ke dunia? Karena Yesus harus menjadi sama seperti kita untuk dapat menyelamatkan kita. Pemberian Allah yang terbesar itu datang dalam rupa bayi yang rapuh. Allah mengambil resiko itu karena Dia mengasihi kita. Hari ini, marilah kita bersyukur kepada-Nya atas pemberiannya yang luar biasa. Ya Tuhanku yang Maha Kuasa dan Perkasa, aku bersyukur kepadamu karena Engkau rela menjadi kecil dan rapuh pada hari Natal pertama di masa lampau itu. Aku sungguh kagum bahwa Engkau melakukannya bagiku dan bagi seluruh umat manusia, ciptaan-Mu. Sahabat ODB yang dikasihi Kristus, kiranya Anda mengalami damai Natal setiap hari sepanjang tahun. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, pagi hari ini kami menaikkan pujian syukur. Kami berterima kasih kepadamu, karena Engkau telah memberkati kami kembali, melalui firman-Mu yang sudah kami baca, dan yang telah kami renungkan bersama. Inilah kehidupan kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan kami yang baik, Engkau Tuhan kami yang setia, yang akan menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam segala aktivitas pekerjaan kami yang akan kami kerjakan di sepanjang hari ini, Engkau akan menyertai kami lagi. Engkau akan menuntun kami. Engkau akan membuat berhasil apapun yang kami kerjakan. Dan Engkau Tuhan sumber berkat. Engkau akan memberkati setiap pekerjaan kami. Inilah yang menjadi doa kami pada pagi hari ini. Engkau Tuhan yang selalu mendengar, dan Engkau pasti akan menjawab setiap permohonan doa kami yang sudah kami naikkan kepadamu.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.